Plastik itu ada di mana-mana, dan ide buat menanganinya juga ada banyak banget. Tapi, ternyata nggak semua yang namanya daur ulang itu sama. Kali ini kita bakal coba mengurai kerumitan di balik teknologi daur ulang kimiawi dan mencari tahu kenapa aturan main yang jelas justru jadi kunci sesungguhnya buat krisis plastik kita. Kita semua lagi cari-cari solusi buat masalah plastik global kan? Nah, belakangan ini muncul serangkaian teknologi baru yang disebut daur ulang kimiawi. Banyak yang bilang ini nih jawabannya, tapi apa iya sesederhana itu? Sebelum kita buru-buru setuju, ada dilema besar nih yang harus kita pahami dulu. Oke, biar gampang, kita bedah dulu ya. Yang pertama ada daur ulang mekanis. Ini yang biasa kita kenal. Plastik bekas dilelehin, terus dicetak lagi jadi produk baru. Gampangnya kayak melelehkan lilin bekas buat jadi lilin baru. Nah, yang kedua, daur ulang kimiawi. Ini lebih canggih. Ini kayak ngebongkar istana Lego sampai jadi kepingan-kepingan dasarnya lagi. Terus dari kepingan itu, kita bisa bangun sesuatu yang benar-benar baru. Beda banget kan? Memahami perbedaan ini tuh krusial banget. Nah, ini yang paling menarik. Ternyata, tantangan terbesarnya itu bukan di teknologinya loh, tapi soal tata kelola dan aturan mainnya. Tanpa aturan yang jelas, muncullah fenomena yang namanya circular washing. Ini semacam greenwashing tapi khusus buat daur ulang. Akibatnya, kita semua jadi bingung mana yang beneran didaur ulang dan mana yang cuma klaim doang. Terus gimana dong solusinya? Para peneliti punya usulan. Kita butuh semacam buku aturan yang jelas buat menciptakan ketertiban dan kepercayaan di sistem ini. Namanya Kerangka Kejelasan Hukum atau KKH. Anggap aja ini fondasi dengan 3 pilar utama yang dirancang khusus untuk mengatur dunia daur ulang biar lebih jelas dan terarah. Jadi intinya kerangka ini tuh punya 3 pilar utama yang kuat banget. Pertama, presisi definisional. Kita harus sepakat dulu apa sih definisi daur ulang itu, biar nggak ada lagi yang ngaku-ngaku. Kedua, hierarki regulasi. Nggak semua metode itu setara. Kita harus prioritaskan mana yang terbaik buat lingkungan, mulai dari guna ulang, daur ulang mekanis, baru deh daur ulang kimiawi. Dan yang ketiga, ini penting banget, integrasi keadilan. Kita harus mastiin semua orang, terutama para pekerja di sektor informal, ikut dilibatkan dan dilindungi. Oke, sekarang kita lihat gimana rapor negara-negara di dunia kalau diukur pakai aturan main yang baru ini. Wah, kelihatan banget kan bedanya? Beberapa wilayah kayak Jepang dan Uni Eropa nilainya tinggi, aturannya udah kuat dan jelas. Tapi di sisi lain, ada juga yang pendekatannya masih terpecah-pecah dan ambigu, kayak di Amerika Serikat misalnya. Jepang ini contoh sukses yang keren banget. Karena definisi daur ulangnya sangat jelas dan presisi, mereka berhasil mencapai tingkat daur ulang yang luar biasa efektif. Nah, sebaliknya, ini nih tantangan besar di AS. Karena nggak ada definisi yang seragam di tingkat federal, akhirnya muncul celah hukum. Beberapa proses daur ulang kimiawi malah bisa diklasifikasikan sebagai manufaktur, bukan daur ulang. Ini bukan cuma masalah istilah loh, ini bisa mengaburkan target lingkungan dan merusak kepercayaan pada solusi daur ulang yang sejati. Sekarang, coba kita lihat gimana kerangka ini bisa jadi game changer buat negara berkembang seperti Bangladesh. Bayangin, di Bangladesh aja, ada lebih dari 100.000 pekerja sampai informal atau yang biasa disebut tokai. Merekalah tulang punggung sistem daur ulang di sana saat ini. Dan disinilah pilar integrasi keadilan dari KKH jadi sangat krusial. Pilar ini dirancang khusus untuk memastikan para pekerja esensial ini diakui, dilindungi, dan menjadi bagian dari sistem yang formal dan adil. KKH ini ngasih peta jalan yang konkret loh. Langkah demi langkah, Bangladesh bisa mulai dari membuat definisi yang jelas, lalu menetapkan prioritas daur ulang, mendaftarkan dan melindungi para pekerja informal, sampai akhirnya punya sistem yang terus dievaluasi dan diperbaiki. Ini adalah jalan untuk membangun sistem yang efektif sekaligus adil. Jadi, sebenarnya apa sih intinya kenapa sebuah buku aturan yang kelihatannya sederhana ini jadi penting banget? Sederhana, karena kejelasan itu adalah fondasi dari segalanya. Aturan yang jelas akan membangun kepercayaan, menarik investasi yang serius, menciptakan keadilan bagi semua pihak, dan pada akhirnya membawa kita ke ekonomi sirkular yang benar-benar berkelanjutan. Para penelitinya sendiri menyimpulkannya dengan sangat pas. Saat kita fokus pada kejelasan hukum, seluruh sistem akan berubah jadi lebih baik. Kerangka kerja ini jelas menunjukkan jalannya. Tapi ini juga meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang krusial. Kejelasan memang langkah pertama, tapi apakah seluruh dunia siap untuk bermain dengan aturan main yang sama?